إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah SWT di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Dua ini banyak sekali manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan waktu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita, tentang umur kita, digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nabi bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla." Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang capek, lelah, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur, ikhwan fillah, azakumullah, berarti bicara tentang masalah waktu. Kalau umur berarti waktu, akan ditanya oleh Allah, umur kita, waktu kita untuk apa? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau tidak? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang ilmu yang kita pelajari, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, diamalkan atau tidak. Dan yang ketiga, tentang harta yang kita peroleh, dari mana harta itu kita peroleh.
apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kemudian kemana dihabiskan? Kalau untuk harta dua pertanyaannya. Yang pertama, dari mana kita peroleh, yang kedua, kemana kita habiskan. Dan yang keempat, tentang tubuh kita, capeknya, lelahnya, letihnya, untuk apa? Jadi ini pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat, di samping pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah atau tidak kepada Allah, bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak, tentang sholat, tentang yang lainnya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Itu ikhwan fillah, tentang masalah umur, ini betul-betul akan ditanya oleh Allah, dan kita perhatian tentang masalah umur ini. Kita gunakan untuk apa umur itu, akan ditanya oleh Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita kerjakan. Tinggal kita pandai-pandai mengatur waktu. Jadi kalau orang bilang gak punya waktu dan gak ada waktu, gak mungkin. Untuk dunia dia bisa ada waktu. Untuk belajar ilmu yang sifatnya kifayah dia ada waktu. Masa untuk menuntut ilmu yang fardu ain, menuntut ilmu syar'i yang fardu ain, gak ada waktu, gak mungkin. Bahkan waktu libur ada, waktu luang juga ada. Kenapa dia gak gunakan untuk menuntut ilmu? Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi berapa tahun dia hidup ini, tinggal dilihat waktunya. Berapa yang sudah digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan berapa yang untuk maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian juga tentang ilmu yang dia sudah ketahui, diamalkan atau tidak ilmu itu. Kemudian harta juga, untuk perhatikan harta dari mana, apakah dari yang halal atau yang dari haram, dan juga kemana dihabiskan, apakah untuk taat kepada Allah, apakah untuk haji, apakah untuk umroh, apakah kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak, apakah untuk foya-foya atau untuk yang sia-sia, akan ditanya harta itu. Dan juga capeknya kita, lelahnya, letihnya, untuk apa akan ditanya oleh Allah SWT. Ini 4 pertanyaan yang akan ditanyakan di padang mahsyar. Kemudian akan didina, azakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, di antara sifat manusia, dia sangat zalim dan ingkar kepada nikmat Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan nikmat kepadamu. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat mengingkari nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan segala apa yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Jadi Allah menyebutkan tentang manusia ini, innal insan, artinya seluruh manusia. Seluruh manusia zalum, atas wazan fa'ul, artinya sangat zalim. Isim mubalaghah. Kafar, atas wazan fa'al, sangat mengingkari nikmat manusia ini, mengingkari nikmat Allah. Makanya untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan dia berlaku adil. Berlaku adil. Dia berlaku adil untuk dirinya, berlaku adil kepada istrinya, berlaku adil kepada anaknya, dan berlaku adil kepada manusia. Dan keadilan yang paling adil, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u Dawa, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan kita mengkaji tauhid, maka insyaallah kita nanti akan mengkaji tentang masalah tauhid ini. Kemudian kafar, sangat mengingkari nikmat. Karena manusia sangat mengingkari nikmat, kewajibannya mereka bersyukur kepada Allah SWT.
Dan orang yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Kalau Allah berfirman demikian, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Dan kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan manusia itu jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, jahul sangat bodoh. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau terima. Dan semuanya takut. Dan kami tawarkan kepada manusia dan manusia menerima amanah itu, dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kita melihat di surah Al-Ahzab ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan mereka takut, dan kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Karena itu manusia sangat zalim pada dirinya, zalim juga kepada Allah. Karena banyak manusia ini yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kemudian juga dia percaya kepada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini kezaliman manusia. Zalim. Padahal yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memiliki yang menghidupkan, mematikan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Makanya seorang muslim dan muslimah dia wajib beribadah kepada Allah, dan seluruh manusia dia wajib beribadah kepada Allah SWT. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah ingatkan manusia tentang penciptaan mereka. Di awal surah Al-Baqarah itu, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi suruh kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi manusia sangat zalim. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jahul, sangat bodoh. Jadi manusia ini sangat bodoh. Allah menyebutkan dan menyifatkan manusia dengan jahul. Jahul ini sangat bodoh. Artinya mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan kebodohan. Tidak mau mereka belajar. Untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mentauhidkan Allah. Untuk menghilangkan kebodohan dengan kita belajar ilmu syar'i. Saya ulangi, untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mengkaji tentang tauhid. Untuk menghilangkan kebodohan kita belajar tentang Islam ini. Sampai kita paham tentang Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini agar kita memperhatikan dari sifat manusia zaluman jahula. Karena itu ikhwan fiddin, azakumullah, untuk menghilangkan kezaliman dan juga mengingkari nikmat, yang paling pertama yang harus dikaji oleh setiap muslim dan muslimah yang berkaitan tentang tauhid dan juga perusak-perusak tauhid. Karena masalah tauhid ini merupakan asas diterima dan tidaknya amal kita tergantung tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Kemarin sudah kita membahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Kemarin satu hari kita bahas dari mulai pagi sampai maghrib. Kita sudah bahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan masalah iman ini
Kalau kita mengkaji rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? 10 apa 12? Rukun iman 6. Betul, yakin rukun iman ada 6? Yakin. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. 3 iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada para rasul. Yang kelima iman kepada yaumul akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Cukup begitu? Tidak cukup. Qada dan qadar ada lanjutannya, baik dan buruk. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman, apa iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jawab oleh Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Itu yang dikatakan arkanul iman. Sekarang kita bahas ikhwan fillah, azakumullah, berkaitan tentang iman. Ini tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah usulul iman. Yang dikatakan iman kepada Allah berarti iman kepada, yang pertama, kepada adanya Allah, wujudullah. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, kepada nama-nama dan sifatnya yang tinggi. Ya, dikatakan iman itu iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, iman kepada asma dan sifat. Saya akan jelaskan tentang masalah rukun iman ini dari buku saya, yaitu Syarah Aqidah. Ini buku saya, tulisan saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini saya akan jelaskan yang berkaitan tentang iman kepada Allah dan juga berkaitan tentang tauhid. Nanti setelah selesai ini baru saya akan jelaskan tentang perusak-perusak akidah yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Apa saja? Saya akan rinci dengan contohnya nanti satu persatu. Jadi perusak-perusak akidah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di sini saya sebutkan tentang rukun iman. Artinya buku Syarah Aqidah yang saya tulis ini ada sampai 80 poin. Ini poin yang ketiga. Ya, lebih dari 80 poin ini. Di dalam poin yang ketiga saya jelaskan di sini bahwa Ahlus Sunnah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari dibangkitkan manusia setelah mati, iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dalilnya itu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi kebajikan itu yaitu orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Bisa juga nanti bisa antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanah Rasul itu, amanah Rasul. Antum hafal ya, amanah Rasul. Di akhir surah Al-Baqarah 285. Kemudian paling akhir lagi 286. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 136. Kemudian tentang qadar itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 49 dan ayat 50. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata. Itu tentang qadar. Dan juga hadis sahih yang masyhur yang tadi saya sebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasul menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dan 6 prinsip ini dikatakan rukun iman. Sekarang kita bahas satu persatu, ikhwan fillah, jazakumullah. Adapun tentang wujudullah kita enggak bahas. Tentang adanya Allah, semua tahu tentang adanya Allah. Hatta kaum musyrikin tahu tentang adanya Allah. Sampai tentang rububiyah pun kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah, bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mematikan, Allah menghidupkan, diketahui oleh kaum musyrikin. Nanti saya sebutkan di antara ayat-ayatnya. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang demikian Allah itu Rabb kamu, dan baginya segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Kemudian juga Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dan tadi juga saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 23, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad menanyakan kepada kaum musyrikin. Antum lihat di dalam surah Yunus ayat 31-32. Surah Yunus itu Al-Qur'annya dibagikan aja. Bagaimana ada? Di atas. Sudah habis. Dalam surah Yunus surah 10 ayat 31-32 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, maksudnya orang-orang musyrik Mekah, mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Yang demikianlah Allah Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Jadi Nabi Muhammad SAW ketika memulai mendakwakan dakwah yang hak, dan kemarin sudah saya kisahkan tentang bagaimana dakwahnya Nabi dan bagaimana cobaan Nabi. Sudah saya jelaskan cobaan para sahabat, disiksanya para sahabat, kemarin sudah saya jelaskan. Artinya Nabi mendakwakan dakwah yang hak ini kepada kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang terima, beriman, di antara mereka ada yang tidak menerima. Nah, kemudian yang tidak menerima ini disuruh tanyakan kepada mereka. Ditanya, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan kamu mendengar, melihat? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, dari yang mati? Mereka katakan, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka katakan Allah. Tapi kenapa kamu berpaling, kata Allah? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Kok menyembah patung-patung? Menyembah pohon, menyembah kubur? Kenapa? Ini Allah bertanya. Jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk tanyakan kepada orang-orang musyrik, kenapa
kalian masih menyembah patung, menyembah kubur, menyembah yang lainnya. Padahal kalian mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah SWT. Kemudian antum lihat lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun?" Siapakah Rabb yang memiliki langit dan bumi? Katakanlah siapa Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb Arsy yang agung. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kamu mengetahui. Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ya Allah menyuruh menanyakan kepada kaum musyrikin, siapakah yang memiliki langit? Bahkan di sini Allah menyebutkan Rabbul 'Arsyil 'Azim. Qul ma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'Arsyil 'Azim. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb Arsy yang agung? Ikhwan fillah, azakumullah. Anda perhatikan. Ini orang-orang musyrik disuruh tanyakan tentang langit dan bumi yang menciptakan siapa? Allah. Sampai ditanyakan tentang Arsy. Anda tahu Arsy itu? Arsy itu singgasananya Allah. Arsy itu singgasananya Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang Allahu Akbar. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya langit dan bumi digenggam di tangan Allah SWT. Dilipat oleh Allah langit dan bumi ini di tangannya. Satu tangan dilipat oleh Allah SWT. Berarti Allahu Akbar. Dan Allah bersemayam di atas arsy. Allah menyebutkan dalam 8 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada, itu arsy-nya Allah. Jadi kalau dibandingkan antara langit, bumi, dan arsy, ibaratnya arsy ini satu lapang, tanah lapang yang sangat luas, seluas-luasnya. Langit dan bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Dibandingkan antara langit dan bumi dengan arsy Allah, arsy-nya Allah diumpamakan seperti tanah lapang yang sangat luas, sedangkan langit dan bumi seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu arsy-nya Allah. Dan Allah menyebutkan tentang arsy ini dengan arsy yang agung, arsy yang besar. Dan arsy-nya Allah dipikir oleh malaikat. Dan jarak malaikat yang memikulnya arsy Allah antara pundak dan telinga malaikat itu sejauh 700 tahun burung terbang. Memikul arsy-nya Allah. Dan semuanya keliling di arsy-nya Allah bertasbih. Dan arsy-nya Allah berada di atas wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy-nya Allah berada di atas air. Ya Allah itu berada di atas langit yang 7, kemudian berada lagi di atas air, berada lagi di atas arsy Allah itu. Dan semua nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua yang di langit dan di bumi, satu pun nggak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui semua, hatta daun yang kering yang jatuh di seluruh bumi ini yang jatuh, yang kering, Allah tahu semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Daun yang basah, kering, biji-bijian yang tumbuh di kegelapan malam, Allah mengetahui semuanya, nggak ada yang terluput bagi Allah. Ya Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Kalau kita mendengar yang demikian, ada unsur pengagungan kita kepada Allah SWT. Kita akan mengagungkan Allah SWT dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik aja mengakui tentang arsy-nya Allah. Musyrik. Rabbul 'Arsyil 'Azim. Allah yang punya arsy yang agung, diketahui oleh kaum musyrikin. Makanya kalau ada umat Islam yang tidak tahu, ya keterlaluan. Musyrikin, musyrik, dia menyembah patung, masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit, di atas arsy?
Ini wajib diyakini. Setiap mukmin dan mukminah wajib meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit dan berada di atas arsy. Makanya ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, seorang jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama. Seorang budak yang belum pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, budak ini masih kafir, mau dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ditanya oleh Nabi, tanya dulu dia. "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Tanyakan kepada dia, "Wa man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah." Kau Rasulullah. Maka kata Nabi, "Atiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Jadi untuk menyatakan iman itu ditanya dulu, Allah di mana? Ya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Singgasananya Allah SWT. Allah pada hakikatnya tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada tempat. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Orang-orang musyrikin mengakui tentang yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Antum lihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 Allah berfirman, "Wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan segala sesuatu. Allah saja pemberi rezeki, Allah saja pemilik langit dan bumi dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Jadi mereka melakukan demikian dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan fillah, jazakumullah, pembahasan kita tentang tauhid rububiyah ini, Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Jadi rububiyah ini diakui oleh semua orang. Bahkan kalau kita tanya kepada siapa saja, mesti jawabannya ya Allah yang menciptakan. Atau orang musyrik, atau orang kafir, mereka tetap ada berdoa. Orang kafir itu ada waktunya mereka berdoa. Sepanjang hayat dia mesti ada berdoa. Ketika ditanyakan kepada hatinya, kepada fitrahnya, ketika engkau berdoa, hatimu menghadap kemana? Mesti ke atas, pada Allah. Untuk tanya orang Jepang, di saat mereka ingat ada suatu waktu mereka kufur, syirik segala macam, mereka ada waktunya untuk berdoa, meminta. Ketika mengalami kesulitan atau yang lainnya, ketika ditanya kemana, hatinya menghadap, mesti kepada Allah, mesti ke langit. Ini fitrah. Fitrah mengakui demikian. Jadi fitrah mengakui tentang adanya Allah SWT. Makanya para rasul semuanya itu berkata kepada kaum musyrikin dan kepada raja-rajanya yang menolak dakwah ini, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata para rasul, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Semua rasul mengatakan demikian. Jelas mereka tidak akan ragu Allah pencipta langit dan bumi. Tapi ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Sampai Nabi Musa alaihissalam ini berkata kepada Firaun. Nabi Musa berkata kepada Firaun dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i ila rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku meyakini engkau wahai Fir'aun adalah orang yang pasti binasa. Artinya
jawaban Nabi Musa pada Firaun, engkau pada akhirnya tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Firaun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, kata Firaun. Nabi Musa mengatakan, engkau sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada yang menunjukkan mukjizat kecuali Allah. Kamu tahu. Di ayat yang lain juga Allah menceritakan tentang Firaun dan kaumnya. Allah berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolak, mengingkari mukjizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 14. Dalam surah An-Naml ayat 14. Jadi Allah ingatkan bahwa Firaun dan kaumnya itu mengingkari kebenaran Nabi Musa, mengingkari mukjizat dan segala macam dengan hatinya. Zulman wa 'uluwa. Tetapi kata Allah, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari mukjizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Tentang adanya Allah, mereka meyakini. Jadi Firaun dengan kesombongannya mengatakan, saya Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Padahal hatinya setelah Nabi Musa mengajak, mendakwakan dengan kalimat yang lemah lembut, Anda perhatikan. Firaun ini tauhid, tapi Nabi Musa, Nabi Harun mendakwakan Firaun dengan kalimat yang lemah lembut. Apalagi kalau dia Muslim, penguasanya Muslim, kita harus dakwakan dengan cara yang lebih baik lagi. Kepada Firaun aja Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyatakan kalimat yang lemah lembut kepada Firaun agar mereka takut. Firaun dan kaumnya takut kepada Allah Taala. Tapi mereka ingkar dan nolak. Tapi hatinya meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang tauhid rububiyah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup orang belajar tentang tauhid rububiyah, nggak cukup. Maka harus dilanjutkan, kita bahas yang kedua tentang tauhid al-uluhiyah. Ini yang paling penting. Yang paling pokok, yang paling penting tauhid al-uluhiyah. Makanya dakwah nabi-nabi, dakwah rasul-rasul, semuanya itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya setiap dai, setiap ustaz, setiap mubalik, maka dia harus memulai dakwanya bagaimana supaya umat Islam mentauhidkan Allah. Itu yang paling pokok. Dakwah itu tauhid. Kan paling penting. Tentu diterima dan tidaknya amal kita, sempurna dan tidaknya amal kita tauhid. Maka semua nabi dan semua rasul itu mentauhidkan, menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid uluhiyah, kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perhatikan. Tauhid rububiyah berkaitan tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, berkaitan dengan perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Saya ulangi lagi. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Allah al-Khaliq, al-Razik, al-Mudabbir, al-Malik, al-Muhyi, al-Mumit, segala macam. Tapi kalau tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Maka diberikan definisi oleh para ulama, tauhid al-uluhiyah juga dikatakan tauhid al-ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang dengan cara itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan, seperti berdoa. Yang perbuatan hamba, takut, itu khauf, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi tauhid
al-ibadah, tauhid uluhiyah ini mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Yang dengan cara itu ia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berdoa, khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta kepada Allah, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit, isti'adzah, minta perlindungan, dan segala yang syariatkan. Nah, kalau ini ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah nggak redho. Tidak redho. Contohnya doa. Berdoa harus kepada Allah saja. Nggak boleh kepada yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, "Dalam kalian semua yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dan akan terhina." Arti berdoa itu hanya kepada Allah. Allah mengatakan doa hanya kepada Allah. Dan doa ini semulia-mulia ibadah. Maka Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ini sahih hadis ini. Dari Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Nu'man bin Bashir. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Doa sumsumnya ibadah. Atau otaknya ibadah, dhaif hadisnya, lemah, enggak boleh dipakai. Yang sahih riwayatnya ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi harus kita panjatkan kepada Allah berdoa itu. Ketika orang berdoa atau meminta kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada wali, kepada yang lainnya, maka Allah tidak akan redho. Allah tidak akan redho apabila seorang hamba berdoa, meminta kepada selain Allah. Allah nggak akan redho selama-lamanya. Sebab ini merupakan kesyirikan yang paling besar. Jadi kalau orang berdoa, meminta kepada selain Allah, Allah nggak redho. Jadi doa itu bukan kepada Allah. Ud'uni. Artinya doalah kepadaku saja, kata Allah. Astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Tapi kenyataan yang ada sebagian kaum muslimin dia berdoa kepada selain Allah. Datang ke kubur-kubur wali, kubur habib, kiai atau yang lain, kemudian minta di sana. Alasan ziarah ke kubur-kubur wali. Ini masih jutaan di Indonesia yang melakukan demikian. Jutaan di Indonesia. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Datangnya mereka ke sana untuk minta. Bukan sekedar untuk ziarah, tapi minta. Sampai ada yang nangis di kubur, sampai ada yang sujud di kubur, segala macam mereka lakukan. Ini syirik. Jadi nggak boleh dipalingkan doa itu kepada selain Allah. Dan Allah sangat murka dan Allah tidak redho apabila orang memalingkan doa kepada selain Allah. Kemudian juga ini doa yang paling penting ya, istighatsah, minta tolong di saat sulit. Ini juga dilakukan hanya kepada Allah. Dan Nabi SAW istighatsah itu ketika mengalami kesulitan yang luar biasa. Nabi istighatsah itu ketika apa? Ketika perang Badar. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalam surah Al-Anfal. Tatkala engkau minta kepada Allah di saat sulit, maka Allah kabulkan doa kamu. Perang Badar. Para sahabat tidak ingin perang pada saat itu, tapi Allah menyuruh untuk perang. Anda perhatikan, para sahabat di waktu Badar itu nggak ingin perang, maka Allah menyuruh mereka untuk perang. Dan waktu itu sedikit jumlahnya. Nah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau hancurkan pasukan ini, nggak ada lagi orang yang menyembah Engkau, ya Allah. Nabi berdoa terus, dan Allah turunkan malaikat yang dihabiskan sudah kaum musyrikin. Sebagian terbunuh dan sebagian kabur, lari ke Mekah. Kemudian nanti mereka membalas dengan perang Uhud. Makanya kisah yang paling menarik dalam peperangan itu dua. Yang pertama Badar, yang kedua Sulh Hudaybiyah.
Kalau waktu sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, para sahabat ingin berperang, Nabi nggak larang, nggak boleh. Siap sahabat berperang, nggak boleh, kata Nabi. Karena perjanjian sulh Hudaybiyah. Makanya Nabi bersabda, la yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka. Siapa? Man syahida Badran wa Hudaybiyah, Nabi. Nggak akan masuk neraka orang yang hadir perang Badar dan hadir sulh Hudaybiyah. Karena berkesan dalam sejarah dua itu dan panjang ceritanya. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Ya, kalau dongeng udah siap udah dengerin. Ya, kalau ceritanya panjang itu. Kita bahas ini dulu soal istighotsah. Jadi istighotsah itu hanya minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ketika orang istighotsah minta kepada selain Allah, ya, kepada wali atau yang lainnya, ini jatuh kepada syirkun akbar. Dan istighotsah dilakukan ketika peperangan oleh Nabi. Setelah itu Nabi nggak lakukan lagi. Dan Nabi sendiri berdoa kepada Allah istighotsah. Bukan untuk supaya main bola menang, akhirnya kalah. Kiai-kiai kumpul, setelah kumpul doa supaya main bola itu menang. Akhirnya apa? Kalah. Gara-gara apa? Gara-gara istighotsah. Jadi ini sudah penyalahgunaan. Yang mestinya dia minta kepada Allah di saat sulit. Dikiranya masih banyak bencana orang yang susah tuh banyak. Dia belum berdoa kepada Allah. Kau untuk bola. Dia berdoa. Akhirnya dan mengatakan pasti lagi, pasti menang. Akhirnya kalah 3-0. Jadi ini penyalahgunaan istighotsah. Istighotsah hanya kepada Allah dan di saat betul-betul sulit. Ini perang yang luar biasa. Nyawa. Berkaitan dengan nyawa. Darah dan harta. Maka Nabi berdoa waktu itu, kemudian Allah turunkan bantuan. Allah abadikan dalam Al-Quran istighotsah itu. Tidak seperti yang sekarang orang istighotsah, bahkan istighotsah datang ke kubur-kubur tertentu. Mereka minta di saat sulit. Ini perbuatan syirik. Kemudian isti'anah, minta tolong. Minta tolong juga hanya kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh isi Al-Quran itu induknya Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihah itu Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas. Wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta kepada Allah saja, apabila engkau minta tolong kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Jadi kita minta tolong kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Makanya para sahabat itu orang-orang yang mulia, aziz, mulia. Dia tidak minta kepada manusia, tidak merendahkan diri kepada manusia, tidak menghinakan diri kepada manusia, tapi minta dia hanya kepada Allah Taala. Itu mulia. Makanya dalam Islam minta tidak boleh. Manusia ketika diminta nggak senang dia. Itu yang berkaitan dengan pribadi ya, nggak senang, nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Bahkan orang yang suka minta untuk kepentingan pribadinya, untuk makan, untuk minum, segala macam, itu berarti dia minta bara api, kata Rasulullah. Dia minta sedikit atau banyak. Kemudian nanti orang yang minta itu di hari kiamat nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya, tengkorak dia datang. Karena apa? Nggak punya rasa malu. Tempat malu ya di sini. Dia nggak punya rasa malu. Makanya di hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atul lahmin, kata Nabi. Tidak ada mukanya di hari kiamat itu. Penghinaan kepada orang yang suka minta. Yang berkaitan dengan pribadi, yang berkaitan dengan kaum muslimin, itu nggak ada masalah. Kita punya anak yatim, pondok, atau kita mau bangun sekolah, kita minta kepada kaum muslimin, nggak ada masalah. Bukan pribadi.
atau kita mau adakan daurah, ini perlu bantuan dari kaum muslimin, boleh nggak masalah. Tapi kalau pribadi nggak boleh, ya boleh dilarang. Jadi minta kepada Allah saja, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun minta tolong kepada manusia mampu dalam rangka ta'awun tolong menolong boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adalah kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang berkaitan dengan isti'anah, minta tolong berdoa. Kemudian isti'adzah. Isti'adzah ini minta perlindungan. Ini juga minta perlindungan kepada Allah. Nggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah, nggak boleh. Dulu di zaman jahiliyah, orang kalau melewati tempat yang menyeramkan itu baca, kalau di kita itu baca numpang-numpang, permisi numpang-numpang, karena takut sama jinnya. Dan zaman jahiliyah seperti itu. Nabi ajarkan, apabila kamu melewati tempat yang demikian atau singgah di tempat, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu yang dijelaskan Nabi. Enggak boleh kita minta tolong pada jin. Kalau mereka minta tolong pada jin, jadi dia sebut-sebut nama rajanya jin itu yang ada di tempat itu. Dalam Islam nggak boleh. Maka sepanjang sejarah Nabi nggak pernah minta tolong pada jin. Pada waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu ada jin masuk Islam. Dan diajak kaumnya untuk masuk Islam, bukan satu. Banyak sekali jin yang masuk Islam waktu Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf. Di akhir-akhir surah Al-Ahqaf diabadikan. Tapi Nabi nggak pernah minta tolong kepada jin. Padahal Nabi peperangannya puluhan kali, nggak pernah sekali minta tolong kepada jin. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Dalam surah Jin, dalam Al-Quran ada surah Jin, surah Al-Jin di ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Nggak boleh minta tolong kepada jin. Disuruh apa? Minta tolong kepada Allah. Isti'adzah, maka kita baca ketika baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, bukan kepada jin, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi, ikhwan fillah, azakumullah, kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, gangguan jin. Berlindung kita, isti'adzah. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Contoh yang lain lagi tentang masalah perbuatan hamba, yaitu zabah, menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah, semata-mata karena Allah menyembelih itu, zabah itu. Jadi nggak boleh orang menyembelih untuk berhala, untuk kuburan, atau untuk jin, nggak boleh, dilarang. Atau untuk menolak bala, menolak bencana, ini syirik. Sebab ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Alamin. Tidak sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dan aku yang pertama kali Islam. Jadi menyembelih harus karena Allah dan semata-mata karena Allah. Kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, itu Allah murka. Makanya dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda, "La'anallahu man dzaba li ghairillahi." La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man ghayyara manal ard. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man ghayyara manal ard.
Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Jadi ada 4. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti yang riwayat Imam Ahmad lagi mal'unun man dzaba li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis sahih Muslim. Jadi orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dia menyembelih untuk berhala. Dia menyembelih untuk seperti orang ada menyembelih, menanam kepala sapi atau kerbau untuk bangunan. Ini menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih untuk sesaji. Apakah menyembelihnya ayam atau kambing atau sapi atau yang lainnya nggak boleh. Ini syirik. Atau untuk sesaji karena banyak bencana, kemudian dia menyembelih, dilemparkan ke laut. Ini semuanya syirik. Atau untuk menghilangkan gangguan jin, maka dipilihlah yang hitam, kambing hitam atau ayam hitam atau yang lain. Ini syirik. Maka dilaknat. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini juga durhaka, termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Mengatakan kalimat saja pada orang tua, hukumnya haram. Dosa besar. Menengking, memukul meja umpamanya. Disuruh orang tua, dilawan orang tuanya, dipukul meja. Atau kakinya disentak-sentak begini. Marah. Atau pintu dibanting. Ini durhaka pada orang tua. Menengking orang tua, hukumnya haram dalam Islam. Termasuk dosa besar. Dosa besar yang paling besar setelah syirik. Apalagi melaknat, mencaci maki orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang mesti pelaku kejahatan yang dihukum, dilindungi, nggak boleh. Ada sebagian ulama memaknakan 2. Ada yang membaca dengan kalimat muhditsan, ada yang membaca dengan kalimat muhdatsan. Kalau muhditsan, dibaca muhditsan artinya dia melindungi penjahat. Tapi kalau muhdatsan, dia melindungi ahlul bid'ah. Ulama yang membaca dengan muhdatsan, artinya dilaknat Allah orang yang melindungi ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah. Nggak boleh dilindungi. Dia harus dihajar, diboikot, dijauhkan. Bukan dilindungi. Yang keempat, orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Jadi merubah patok tanah, umpamanya tanah kita 1000 meter, kita rubah setengah meter gitu, patoknya. Ambil tanah orang lain. Ini dilaknat pada Allah. Dan orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal aja, nanti dia akan memikul 7 bumi pada hari kiamat. Dikalungkan dengan 7 bumi. Makanya tanah kita, kalau kita punya tanah, jangan kita lewati patoknya itu. Melebihi tanah orang lain, sejengkal aja akan dikalungkan dengan 7 bumi pada hari kiamat nanti. Kita kembali pada di sini. Pembicaraan kita berkaitan dengan yaitu tentang masalah menyembelih. Menyembelih karena Allah. Memberi ibadah kepada Allah yang mulia. Maka Allah kaitkan 2 tentang ibadah ini. Salat dengan menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu salat Muhammad karena Allah dan menyembelih karena Allah. Karena orang-orang musyrikin biasa mereka menyembelih untuk siapa? Untuk berhala. Untuk berhala mereka menyembelih. Kita nggak boleh. Makan dagingnya pun nggak boleh. Jadi ini tentang menyembelih. Kemudian juga tentang nazar. Kalau orang bernazar, dia harus lakukan semata-mata karena Allah. Nggak boleh bernazar dia ke kuburan wali atau yang lain, etika di sana nggak boleh. Kalau bernazar yang sifatnya maksiat, syirik, nggak boleh dilaksanakan. Wajib dia bayar kafarah. Tapi bernazar yang taat, wajib dilaksanakan. Wajib bernazar, tahun ini saya kalau sembuh dari sakit, atau kalau saya dapat bonus, saya mau berangkat haji, wajib dilaksanakan haji tahun ini. Itu nazar. Nazar wajib dilaksanakan. Tapi sebaiknya nggak bernazar. Sebaiknya bernazar. Sebab nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, kata Nabi, pelit. Berarti orang, kalau saya sembuh dari sakit,
saya mau sedekah. Kalau nggak sembuh, nggak sedekah dia. Kalau saya lulus, saya insya Allah mau sedekah. Kalau saya umpamanya dapat bonus, saya mau sedekah. Kalau nggak dapat bonus, nggak sedekah. Ini orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut. Jadi nazar pada hakikatnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Orang Islam harus menunaikan nazar. Selama nazar taat. Kalau maksiat nggak boleh. Nazar yang maksiat nggak boleh. Jadi disebutkan oleh para ulama tentang ini. Sebagian ulama mengatakan makruh. Syekhul Islam condong kepada haram nazar itu. Nazar. Jadi sebaiknya kita nggak pernah, tapi kalau sudah pernah menyatakan nazar, ya wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Selama nazar itu nazar taat. Tapi kalau maksiat, syirik atau bid'ah nggak boleh dilaksanakan. Nazar itu, dia wajib bayar kafarah. Kita kembali. Jadi ini di antara contoh-contoh tentang perbuatan makhluk yang harus dilakukan semata-mata karena Allah. Nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah SWT. Kalau dipalingkan, maka Allah murka. Kemudian ya Ikhwan fillah azakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang sesembahan yang ibadah dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang diibadai dengan benar karena Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, dia berkata tentang ayat ini, tentang surah Al-Baqarah 163, kata beliau bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini disebutkan dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Jadi Allah wajib diesakan. Seluruh ibadah wajib ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu hanya satu, tidak dua. Makanya yang hak itu hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 62. Demikianlah Allah itu yang hak, dan apa yang mereka doa selain Allah itu batil. Dan Allah saja yang maha tinggi dan maha besar. Jadi ikhwan fillah azakumullah, orang yang berdoa kepada selain Allah secara akal aja dia adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Gimana dia berdoa kepada makhluk? Nggak boleh. Sekarang makhluk ini sudah mati, yang nggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Oh, dia berdoa kepada orang-orang itu. Pernah saya ceritakan di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang berbuat syirik, ziarah ke kubur-kubur wali atau kiai atau habib atau yang lainnya, kemudian minta di sana. Tapi bukan sedikit, jutaan yang melakukan demikian pada bulan-bulan tertentu, belum lagi hari-hari biasa. Ini syirik. Dan Allah sudah ingatkan bahwa inilah orang yang paling bodoh di muka bumi dan yang paling sesat di muka bumi. Orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu ma'da'an
wa kanu bi ibadan kafirin. Dalam surah Al-Ahqaf, antum lihat di ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat, maka mereka akan menjadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya mereka. Artinya orang-orang yang disembah itu akan mengingkari. Saya nggak pernah menyuruh dia untuk menyembah saya. Yang disembah Nabi, Nabi-Nabi yang disembah itu akan mengingkari. Saya nggak pernah nyuruh mereka untuk beribadah kepada saya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari nanti kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan dia sebagai Tuhan, yang beribadah kepadanya. Diingkari Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Bahkan Allah menyebutkan, seandainya pun orang meminta berdoa, nggak bisa jawab. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Antum lihat dalam surah Fatir. Surah Fatir di akhir ayat 13 dan kemudian ayat 14. Surah Fatir surah yang 35. Di akhir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Ketika Allah turunkan ayat ini ya di Jaziratul Arab, dan mereka tahu tentang kurma. Kurma kalau dibuka itu di atas bijinya kurma itu ada kulit yang tipis, itu namanya kulit ari. Mereka tahu itu. Allah mengatakan, dan orang-orang yang kamu berdoa padanya tidak memiliki setipis kulit ari. Dia nggak bisa menciptakan. Setipis kulit ari itu nggak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah SWT. Kenapa kalian berdoa kepadanya? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada patung-patung, kubur-kubur dan segala macam yang kalian anggap orang-orang soleh, nggak bisa mendengar doa kalian. La yasma'u du'aakum. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar yang di kubur itu, mastajabu lakum, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui. Enggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Jadi Allah ingatkan di sini bahwa orang-orang yang berdoa kepada Allah ini orang yang sesat di muka bumi, orang yang paling bodoh. Mereka enggak mendengar, mereka enggak bisa menjawab, apalagi mengabulkan doa orang yang hidup. Masih banyak orang yang datang ke sana untuk memenuhi hajatnya. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang mau pergi ke negeri kafir, urusannya belum lolos, datang ke kuburan Habib supaya bisa berangkat juga. Ini syirik. Ini syirkun akbar. Bahkan orang mau haji, mau ibadah haji, tetap masih pamit ke kuburan kiai atau habib supaya selamat katanya. Ini syirik. Dan dia minta sesuatu kepadanya. Jadi ini banyak sekali ya kenyataan yang ada di kita itu, perbuatan-perbuatan syirik yang nanti saya insyaallah akan contoh-contohkan keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang rusak, dan juga akidah-akidah yang memang sudah jauh dari Islam yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena itu ikhwan fillah, jazakumullah, dakwah yang dakwakan oleh para nabi dan para rasul itu memulai dengan tauhid, enggak ada lagi yang lain. Maka dakwah yang dimulai dengan dakwah yang lain, maka nggak akan bisa membina umat ini. Maka harus dimulai dengan tauhid. Karena apa? Nabi dan Rasul memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Nggak bisa kita merubah manhaj Nabi itu dengan jalan-jalan yang lain. Bab tauhid ini dimulai oleh para nabi dan para rasul dengan dasar perintah Allah.
Para nabi dan rasul mulai mendakwakan dakwah tauhid. Allah yang nyuruh. Dan Allah yang maha tahu tentang hati manusia. Kalau hati manusia ini baik dengan tauhid, akan baik yang lainnya. Maka harus mulai dengan tauhid. Nah, kadang-kadang orang berpikir ya kalau dengan tauhid kayaknya keras. Menurut kita kayaknya keras. Jangan menurut kita. Anda lihat permusuhan para nabi dengan kaum musyrikin. Karena apa? Tauhid. Bukan karena politik. Bukan karena fikih. Bukan karena yang lain, tapi karena nabi-nabi semua mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh pamannya karena nabi mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh orang-orang musyrikin karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat-sahabat disiksa karena mereka berpegang kepada tauhid. Nabi Musa dan Nabi Harun dimusuhi oleh Firaun karena mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Namrud karena mendakwakan dakwah tauhid. Di kalimat ini kalimat yang hak. Nggak bisa kita merubah. Karena ini kalimat yang tegas dan kalimat yang lurus. Nggak bisa, kita berpaling ke kalimat yang lain yang lebih baik, yang lebih halus, yang lebih lembut menurut kita. Nggak bisa. Ini nas dalil dari Quran dan Sunnah. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Taghut apa yang disembah selain Allah, kata Imam Malik. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah adalah taghut. Semua nabi rasul dakwah tauhid. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah itu yang paling pokok. Makanya kalau kita ini ceramah tentang tauhid aja setahun nggak cukup. Nggak cukup. 2 tahun juga nggak cukup. Sampai khutbah Jumat, kalau tiap Jumat kita khutbah, itu setahun aja belum selesai kita untuk dakwah tauhid. Makanya ada seorang muridnya Syekh Albani, itu khutbah Jumat tentang tauhid, kemudian dibukukan jadi 4 jilid, lebih dari setahun. At-tauhidu awwalan law kanu ya'lamun. Tauhid yang pertama kalau mereka mengetahui. Jadi isinya tentang tauhid aja khutbah itu. Sudah dibukukan dalam bahasa Arab. 4 jilid. Syekh Abu Islam Hafizahullah dari Yordan. Itu tentang tauhid aja isinya. Makanya itu yang pokok. Baru setelah itu baru nanti yang lain. Tentang yang lain. Tentang manhaj, kemudian tentang sahabat, tentang hak. Itu semua dibukukan. Khutbahnya dia, khutbah Jumat. Kemudian ayat yang lain juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak melainkan hanya aku, maka adalah kalian beribadah kepadaku. Tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada aku, kata Allah, maka hendaklah kalian beribadah kepada aku. Dan tidak kami utus dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Dan tidak kami utus sebelummu dari seorang rasul, kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak diibadahi bukan hanya aku, maka beribadah kepada aku. Ya, semua rasul, semua nabi dakwanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ya ayat-ayat. Nanti Anda bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 65, 73, 85 tentang dakwahnya Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini yang paling penting dari semua dakwah, dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Karena apa? Karena tujuan diciptakannya manusia untuk apa? Untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah padaku. Aku tidak minta rezeki dari mereka, dan aku tidak minta makan, kata Allah. Sesungguhnya Allah lah yang terus-menerus memberikan rezeki. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Disuruh kita beribadah kepada Allah SWT. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, Anda mau tanya, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan.
dosa itu hanya untuk umum Ustaz, pribadi. Iya, yang dikatakan istighatsah itu minta tolong di saat sulit kepada Allah, di saat kita mengalami kesulitan. Dan kaitannya ini juga berkaitan dengan masalah umum, dengan kaum muslimin. Ya kalau pribadi kita, ya kita doa aja masing-masing. Ya kita berdoa di saat-saat yang dikabulkan doa kita di waktu malam, atau di saat Jumat ini juga, dari mulai khatib naik mimbar sampai terbenam matahari, itu terkabul doa. Nah, manfaatkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, terutama pada asar sampai terbenam matahari. Itu hari yang dikabulkan doa kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang mengatakan Allah di mana-mana? Pada akhirnya dia tidak tahu, jahil. Artinya ketika mengatakan demikian, itu karena kebodohan. Makanya kita tanya pada dia, ketika antum berdoa, antum kemana panjatkannya? Kemana-mana atau satu ke atas? Kalanya. Itu dia tanya pada dia, ketika antum berdoa kemana antum panjatkan? Hati dan tangan antum kemana? Apa kemana-mana di tangannya? Atau ke sana, ke atas? Tanya pada dia. Dan itu dinyatakan oleh ulama. Ulama terdahulu seperti itu. Ketika ada yang mengingkari dari tokoh al-bid'ah tentang Allah itu berada di atas langit, ayat yang paling banyak tentang Allah di atas langit, paling banyak dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak mengingkari tentang itu juga, ya, dari tokoh-tokoh al-bid'ah. Makanya ketika ada seseorang, yaitu Imam al-Haramain, dia menolak tentang Allah itu di atas langit. Allah di mana? Kemudian kata Imam Al-Hamdani, sekarang sudah tinggalkanlah engkau mengingkari tentang istiwanya Allah segala macam. Itu jelas dalam Al-Quran. Sekarang kalau engkau berdoa, hatimu kau hadapkan ke mana? Bisa nolak dia, ke langit, kepada Allah. Sampai dia mengatakan, dia pukul kepalanya depan muridnya, Hayyaran Hamdani, Hayyaran Hamdani. Hamdani telah membuat saya bingung, kata dia. Sudah jelas semua ketika berdoa, hatta orang kafir menghadap ke langit. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana atau di hati manusia, ya karena mereka jahil, nggak ngerti. Maka kita perlu sabar menghadapinya, jelaskan dengan dalil Quran. Ayatnya banyak. Sekarang tanya kepada dia, ketika kamu sujud bacanya gimana? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi berarti di mana adanya? Selangit. Sabbihisma rabbikal a'la. Setiap Jumat Nabi baca 2 surah. Kalau sholat Jumat, ya, ketika Nabi imam khatib, Nabi khatib, Nabi imam, bacanya Sabbihisma rabbikal a'la, ala taqadatul ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi. Kalau dia tidak mengatakan Allah di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah Taala. Dakwah ini harus mensucikan Allah Taala. Apakah orang yang melakukan kemusyrikan sama dosanya dengan pelaku kemusyrikan? Ya tidak. Kalau kita mampu mengingkari, kita ingkari. Tapi dosanya jelas tidak sama. Gimana kalau orang bernazar untuk ta'adud? Kenapa harus bernazar untuk ta'adud? Yang bagus, Anda bernazar bagaimana supaya untuk bisa pergi haji. Wajib dilaksanakan. Jadi dilihat orang kepada maslahat dan mafsadah. Ta'adudnya artinya poligami. Kenapa harus bernazar seperti itu? Karena itu sifatnya sunnah aja bagi yang memang mampu. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Ya lihat, jangan sampai dia bernazar seperti itu akan membuat rusak dalam rumah tangganya. Karena itu boleh aja, boleh, nggak ada masalah. Dia mau ta'adud dalam Islam dibolehkan, tapi melihat kepada masalah dan dia wajib berlaku adil. Saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah. Buku itu tebal ya, lebih dari 400 halaman. Yang bisa dilihat dalam buku itu. Di akhir buku itu saya jelaskan tentang bagaimana berpoligami dalam syariat Islam. Karena banyak orang-orang yang disibukkan dengan masalah yang seperti itu, padahal akhirnya juga keluarganya berantakan.
Dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Karena ada kewajiban-kewajiban yang dia harus melaksanakan lebih dahulu, yang kadang-kadang ditinggalkan karena ya itu, karena ta'adud itu. Jadi dilihat, dan ini pembahasannya panjang ya. Kita nggak bahas tentang masalah ini, tapi ini bahasan panjang. Ada teman saya membakar rokok, kemudian tancapkan ke bawah pohon. Saya tanya untuk apa? Untuk minta tolong kepada jin. Nah bagaimana? Ya syirik ini minta tolong kepada jin. Ngerokok hukumnya haram dalam Islam. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Dan sepakat para ulama tentang haramnya. Termasuk juga Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Haram. Sekarang kalau dia sengaja menancapkan sesuatu yang minta tolong kepada jin, jatuhnya syirik. Syirik. Karena minta tolong kepada jin. Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat 6 tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Dan sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Enggak boleh, hukumnya haram dan ini syirik. Dia minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita sudah jelaskan kepada dia, dia tidak mau, ya kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma'ala rasuli ilal balagh. Tidak ada kewajiban Rasul dia menyampaikan. Kalau di sini katakan sudah sampaikan tapi orang itu menolak. Ya kalau menolak sudah tinggalkan. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kepada orang. Yang penting kita kewajiban kita menyampaikan dengan ilmu yang pertama. Yang kedua sampaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga sampaikan dengan kemampuan kita. Yang keempat sabar. Sudah. Kewajiban kita menyampaikan. Saya pernah bertanya kepada orang yang pergi ziarah ke kubur-kubur wali. Kata mereka, tujuannya menghormati wali tersebut. Dan mereka tidak berdoa kepada wali, tapi berdoa kepada Allah di tempat wali itu. Apakah ini termasuk syirik? Sekarang kita lihat, apakah dengan berdoa di kubur itu akan dikabulkan? Tidak. Karena kubur itu bukan tempat terkabulnya doa. Bahkan itu dengan berdoa kepada Allah di tempat itu, hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia dengan perantaraan wali, hukumnya juga bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan wali itu, jatuhnya syirik. Nah sama dengan orang-orang musyrikin. Ketika orang-orang musyrikin menyembah berhala, ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah berikan dalam surah Az-Zumar di awal-awal itu, kami tidak menyembah berhala itu, tapi berhala yang kami sembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berwasilah, tawasul, nggak boleh. Tawasul ulama ini nggak boleh. Jadi kalau mereka, ya Allah kabulkan doa saya dengan perantaraan wali ini, jatuhnya dia adalah bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan perantaraan wali inilah terkabulnya semua doa, syirik jatuhnya. Itu dibedakan oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi ini perbuatan yang syirik masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana orang sholat subuh, dia melakukannya siang, jika diperintah oleh atasan untuk masuk kerja lebih pagi. Ya tetap dia wajib melakukan sholat subuh pada waktunya. Meskipun atasan menyuruh dia untuk masuk di waktu pagi, ya dia harus kerjakan dulu sholat subuh. Dan dia harus berikan alasan bahwa saya mengerjakan sholat subuh, ini wajib bagi saya. Dan kita harus bisa untuk menjelaskan kepada orang kafir. Dan kita jangan diam, artinya ketika kita disuruh untuk meninggalkan sholat, ya boleh. Kita jelaskan bahwa saya ada kewajiban sholat per Jumat. Antum bekerja, ya harus tinggalkan tempat kerja untuk Jumat, wajib misalnya. Meskipun resikonya harus dikeluarkan, tidak ada masalah. Pekerjaan masih banyak yang halal di dunia ini. Kenapa harus tinggalkan kewajiban yang pertama dihisab pada hari kiamat? Orang yang meminta-minta tidak baik, namun dalam Al-Quran dilarang menghardik orang yang minta-minta. Yang perintah untuk memberi bagaimana?
Jadi minta-minta kalau memang orang itu sulit, susah. Ada orang yang sulit, susah. Dia datang kepada kita minta, boleh kita kasih. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kamu hardik mereka. Itu betul-betul dia minta yang memang nggak mampu. Tapi seperti di Indonesia itu banyak orang minta-minta yang memang dia profesinya minta-minta. Dengan diberikan, ya besok kerja lagi dia begitu, minta lagi. Atau dia ngamen, minta-minta, nggak boleh dikasih, nggak boleh dikasih. Berikan pelajaran kepada dia. Apakah demokrasi juga termasuk taghut? Ya demokrasi juga termasuk taghut. Ya bagaimana mensikapinya? Ya kita mendakwakan dengan cara yang baik. Tapi kita katakan bahwa undang-undang, demokrasi, pemimpin ini zalim, taghut. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya semua itu harus dengan pembinaan. Dan ada orang yang kadang-kadang mengatakan pokoknya berhukum dengan syariat hukum Allah kafir. Sekarang faedahnya mengatakan kafir apa manfaatnya? Yang terbaik kita bina. Nabi juga nggak mengatakan ini berhala ini syirik, berhala ini syirik. Nabi nggak katakan begitu. Nabi sampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Dakwah. Kadang-kadang orang tidak hikmah dalam dakwah, yang terjadi ya pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang ada seperti di Indonesia. Orang yang memberontak segala macam. Ya, kelompok-kelompok yang keras itu akhirnya terjadi celaan buat kaum muslimin. Dia mengatakan, oh yang ada undang-undang ini taghut, semuanya kafir. Kemudian akhirnya mereka ngebom. Yang rusak nama Islam dan kaum muslimin. Dan nggak menyelesaikan apa? Tidak dikatakan jihad, tidak bermanfaat buat dia, tidak bermanfaat buat Islam, tidak bermanfaat buat kaum muslimin, yang jelas kerugian yang ada. Ya, orang-orang yang picik yang seperti ini. Jadi kita mengatakan seperti itu, apakah itu taghut atau yang lainnya, manfaatnya apa? Kita sampaikan kepada mereka. Mereka itu nggak ngerti apa-apa. Agama Islam yang nggak ngerti mereka. Awam. KTP-nya Islam, dia awam. Makanya yang terbaik kita dakwahkan dengan cara yang terbaik, dengan ilmu. Yang kedua dengan lemah lembut. Karena mereka Islam. Kepada Firaun aja Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan dakwah dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Katakan kepada Firaun dengan kalimat yang lemah lembut, mudah dia takut kepada Allah. Apalagi ini pemimpin yang ada Islam, pejabatnya Islam, yang mereka nggak paham tentang Islam. Nah, kita menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau mengkafirkan, taghut, kafir, taghut, manfaatnya apa? Maka tidak hikmah dalam dakwah yang dilakukan oleh sebagian anak-anak muda yang justru membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini dalam persiapan untuk Jumat, dan insyaallah kita lanjutkan nanti setelah makan siang kajian ini sampai sore insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.